Bapa di sorga, Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa Engkau telah bersama kami. Bersyukur untuk hari Sabat yang diberkati, bukan hanya agar kami dapat beristirahat, tetapi bahwa kami juga dapat fokus pada Yesus Kristus, Juru Selamat kami, karena tanpa Dia, Tuhan, hari Sabat benar-benar tidak ada artinya. Itu tidak akan berbeda dari bagian dunia lainnya. Jadi Bapa, kami meminta berkat rohani pagi ini, lebih dari sekedar istirahat fisik. Bahwa Engkau berikan kepada kami istirahat rohani yang akan menguduskan kami, seperti Engkau telah menguduskan hari Sabat ini. Dan Engkau membawa pikiran kami lebih tinggi dan lebih dekat kepadamu hari ini. Dan pada saat ini, ketika kami membuka firman-Mu, kiranya firman-Mu berbicara dengan sangat jelas kepada kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Jadi selama beberapa minggu terakhir kita telah melihat tentang khotbah, dan apa yang harus dikhotbahkan. Nah, saran saya adalah pekabaran 3 malaikat. Ini benar-benar tanggung jawab kita selama masa pandemi ini, ketika semua orang berlarian, mereka tidak yakin tentang apa yang terjadi. Teman-teman, kita memiliki jawabannya, dan Tuhan, Dia meminta kita untuk berkhotbah tentang pekabaran 3 malaikat. Dan untuk meringkas dengan sekilas, minggu lalu, ketika kita melihat bagian pertama dari pekabaran malaikat pertama, itu berbicara tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, dan kita melihat cerita tentang Abraham itu dan kita juga melihat beberapa teks lainnya, tentu saja, tetapi, poin utama yang saya ingin Anda angkat dari takut akan Tuhan adalah, belajar untuk taat, bahkan ketika kita tidak mengerti alasannya mengapa. Dan ini adalah ketaatan yang tidak perlu dipertanyakan. Jadi saya ingin Anda kembali bersama saya di dalam Alkitab Anda sekarang ke Wahyu pasal 14. Melihat pekabaran malaikat pertama itu. Kita akan ulangi lagi, ayat 6 dan 7. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Inilah yang Alkitab katakan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal. Untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Teman-teman, Tuhan memanggil kita untuk takut padanya bukan untuk ngeri padanya, tetapi ketaatan yang tidak perlu dipertanyakan. Dan hanya kemudian kita dapat memuliakan Tuhan. Pertumbuhan alami adalah ketika kita belajar untuk taat, bahkan ketika kita tidak mengerti alasannya mengapa. Ketika kita belajar untuk taat tanpa terus-menerus mempertanyakan Tuhan, Dia kemudian dapat membantu kita untuk memuliakannya. Tapi tentang apa kemuliaan ini? Apa artinya memuliakan Tuhan? Nah, dalam Mazmur pasal 8, mari kita buka Alkitab kita ke sana. Mazmur pasal 8 mulai dari ayat 3. Mazmur pasal 8 ayat 3, Alkitab mengatakan ini. Ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ayat 5, apakah manusia, sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya, berbicara tentang manusia, hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Teman-teman, ketika Tuhan menciptakan kita sejak awal, Dia memahkotai kita dengan kemuliaan, Dia memahkotai kita dengan kehormatan. Jadi ketika pekabaran 3 malaikat memberitahu kita bahwa Dia ingin kita memuliakan Dia, sungguh, itu adalah sebuah panggilan bagi kita untuk kembali. Ketujuan awal mengapa Tuhan menciptakan kita pada awalnya. Tuhan memahkotai Adam dan Hawa dengan kemuliaan. Dan itu adalah tujuannya, itulah alasan mengapa Tuhan menciptakan kita, Dia memberikan kepada kita kemuliaannya. Yesaya 43, mari kita buka Alkitab kita di sana. Yesaya 43 ayat 7, Yesaya 43, ayat 7. Alkitab mengatakan ini, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Maksud awal Allah bagi kita adalah untuk memuliakan Dia. Inilah alasan mengapa Dia menciptakan kita sejak awal. Ini adalah keseluruhan kisah penciptaan Adam dan Hawa. Dia menanamkan dalam diri kita, Dia menempatkan dalam kita kemuliaannya, karakternya.
Dan teman-teman, sesungguhnya pekabaran malaikat pertama adalah panggilan kembali ke penciptaan, tujuan awal mengapa Tuhan menciptakan kita. Dan teman-teman, kita kehilangan kemuliaan itu di awal, ketika Adam dan Hawa berdosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, kita semua kenal dengan teks ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa, karena pelanggaran, kita kehilangan kemuliaan itu. Dan teman-teman, saya ingin Anda berdoa untuk saya, sepertinya internet sedikit turun naik di sini. Mari kita doakan agar koneksi internet tetap stabil sepanjang waktu ibadah kita di sini pagi ini. Tapi lihatlah teman-teman. Apa kemuliaan itu? Apa hubungannya? Karena kita berdosa, kita kehilangan karakter Tuhan, kita kehilangan kemuliaannya, kita kekurangan kemuliaannya, tapi apa yang terkait dengan dosa? 1 Yohanes 3 ayat 4, sebab dosa ialah apa? Ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi teman-teman, sesungguhnya, ketika kita takut akan Tuhan, ingatlah kita menghubungkan takut akan Tuhan dengan perintah-perintahnya. Keluaran 20 ayat 20, dan Pengkhotbah 12 ayat 13. Jadi ketika kita berbuat dosa, kita tidak menaati hukumnya, kita melanggar hukumnya. Kita kehilangan kemuliaannya, dan kemuliaannya dikaitkan dengan 10 perintah Tuhan, dengan 10 perintah Tuhan teman-teman. Jadi ketika kita berbicara tentang kemuliaan, itu ada hubungannya dengan hukumnya. Ketaatan kepada hukum Tuhan. Tapi tunggu dulu, itu benar-benar terdengar seperti pekabaran dari takut akan Tuhan, untuk apa kemuliaan itu? Mari kita buka Alkitab kita sekarang ke 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14. Apa yang Alkitab katakan di sini tentang Injil dan kemuliaan? 2 Tesalonika 2 ayat 14, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Teman-teman, tujuan Injil adalah untuk membawa kita kembali ke tujuan awal dari apa yang Allah miliki bagi kita sejak awal. Dan pekabaran 3 malaikat adalah Injil yang kekal. Anda lihat, itu adalah Injil yang kekal. Dan yang sangat menarik adalah ketika Anda melihat akhir dari pekabaran 3 malaikat di ayat 12, inilah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah. Anda melihat perintah-perintah disebutkan di awal dalam takut akan Tuhan, Anda melihatnya juga disebutkan di akhir juga. Dan sebenarnya inti dari Injil dan dasarnya adalah hukumnya. Dan itu sangat berkaitan dengan kemuliaan Tuhan. Tapi teman-teman, lihat, kita tidak bisa memberikan kemuliaan, jika kita tidak mendapatkan kemuliaan terlebih dahulu. Apakah Anda melihatnya? Kita tidak bisa memuliakan Tuhan jika kita tidak memilikinya. Jadi dalam 2 Tesalonika 2 ayat 14, itu adalah memperoleh kemuliaan Allah. Teman-teman, sebelum Anda pergi dan memberitakan Injil kepada orang lain, pastikan Anda memiliki Injil. Mari kita buka ke 2 Korintus pasal 3 ayat 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 18, sebelum kita dapat memuliakan Tuhan, kita harus mendapatkan kemuliaan itu terlebih dahulu. Bagaimana? 2 Korintus 3 ayat 18, Alkitab mengatakan ini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Sebelum Anda memberikan Injil nada tertentu, pastikan Anda menghabiskan waktu dengan Injil. Pastikan Anda melihat kemuliaan Tuhan. Pastikan Anda melihat Injil. Yohanes pasal 1 ayat 14. Inilah alasan mengapa Yesus datang teman-teman, bukan hanya untuk mati. Tahukah Anda itu? Dalam Yohanes 1 ayat 14, dikatakan, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Teman-teman, Yesus datang untuk hidup di antara manusia, dan bukan hanya untuk pengorbanan dosa di akhir hidupnya. Tapi supaya kita mengerti dalam praktek melalui hidupnya, tentang apa kemuliaan itu.
Jadi Yesus, Dia datang untuk menjadi firman yang hidup. Ini adalah tujuan hidupnya. Ketika Anda melihat namanya Yesus dalam Matius pasal 1 ayat 21, mari kita buka Alkitab kita di sana. Matius pasal 1 ayat 21, Alkitab berkata, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Teman-teman, jika dosa membuat jatuh, membuat kita kehilangan kemuliaan Allah, dan Yesus, Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia adalah satu-satunya yang dapat membantu kita untuk mendapatkan kembali kemuliaan itu. Jadi teman-teman, sesungguhnya pekabaran 3 malaikat adalah tentang Yesus. Dan ini sangat menarik ketika Anda melihat, saya meramalkan, ketika Anda melihat pekabaran malaikat kedua dan ketiga, berbicara sudah rubuh Babel. Ini berbicara tentang tanda binatang, Anda tahu itu? Tetapi bagaimanapun, entah bagaimana Injil yang kekal ini benar-benar tentang Yesus Kristus. Ini bukan tentang binatang tertentu, tidak semua tentang Babel. Ada alasan mengapa berbicara tentang hal-hal ini, tetapi tujuan akhir dari Injil. Tujuan utama dari pekabaran 3 malaikat adalah membantu kita untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan. Itu harus dimasukkan ke dalam hatimu. Anda harus mengerti apa artinya. Anda harus tahu tentang apa semua ini sebelum Anda dapat pergi dan mengkhotbahkan pekabaran 3 malaikat kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan sebenarnya tentang apa itu semua? Kolose pasal 1 ayat 27, Kolose pasal 1 ayat 27. Lihatlah ini. Kolose 1 ayat 27, Alkitab mengatakan, "Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu, Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan." Teman-teman, Injil, tujuan akhir Injil adalah untuk menempatkan Yesus Kristus dan karakternya di dalam dirimu. Lihat, ada satu teks yang ingin saya sebutkan dan bicarakan, setiap kali kita berbicara tentang kemuliaan. Ini mungkin salah satu teks terkenal yang mudah diingat. Yang ditemukan di 1 Korintus pasal 10 juga. 1 Korintus 10, maafkan saya, dan ayat 31. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Kita tahu bahwa melalui karakter. Dan saya akan membicarakannya sebentar lagi, tetapi ada satu hal yang ingin saya sebutkan. Ini di 1 Korintus pasal 10 ayat 31, dan saya ingin menunjukkan kepada Anda. Mengapa ini sangat penting? Baik, 1 Korintus 10 ayat 31. Alkitab mengatakan, "Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Teman-teman, kemuliaan Tuhan juga ditemukan dalam apa yang kita makan dan minum. Dengar, ini sesungguhnya hal lain dari yang ingin saya bicarakan hari ini. Tapi ini catatan penting, catatan sampingan. Dan saya akan lalai jika saya tidak menyebutkan ini karena Alkitab begitu jelas. Anda tahu, makanan kita, itu benar-benar merupakan faktor penting di zaman kita hidup. Dan bukan untuk kesempurnaan karakter, jangan salah paham, tapi saya ingin menunjukkan kepada Anda dari pena inspirasi, mengapa itu sangat penting. Dengar, ini dari buku Hidup yang Menyehatkan, hal 74, paragraf 3. Inilah yang dikatakan Ellen White. Jika selera dibiarkan berkuasa, pikiran akan terbawa dalam kendalinya. Dengar, kita harus selalu punya kendali atas pikiran kita, bukan? Kita harus selalu memastikan bahwa pikiran mengendalikan nafsu makan dan bukan sebaliknya. Tetapi Ellen White berkata di sini, jika selera dibiarkan berkuasa, pikiran akan terbawa dalam kendalinya. Saat saya berbicara kepada Anda hari ini, saya ingin Anda mempertimbangkan, saat pikiran Anda berpikir dan bernalar, bahwa, apakah ada sesuatu yang Anda konsumsi, yang Anda makan, yang telah Anda makan dalam minggu atau bulan terakhir ini, yang Anda tahu seharusnya Anda tidak harus makan? Dan lihat, bukan tentang apakah Anda setuju dengan pendeta atau tidak. Tetapi apakah Alkitab mengatakannya atau tidak. Anda tahu.
Saya tidak terlalu peduli dengan pendapat saya sendiri, dan Anda juga seharusnya tidak terlalu peduli. Tetapi jika saya dapat membuktikannya kepada Anda dari Alkitab, Anda tahu, Tuhan, Dia ingin memberi kita kehidupan yang berkelimpahan. Dia ingin memberi kita kesehatan yang berlimpah. Dia ingin kita berada dalam kesehatan dan kekuatan yang baik untuk memberikan nada tertentu kepada Injil. Tapi bukan hanya itu, Anda lihat, Dia ingin memberi Anda kemampuan untuk berpikir dan bernalar menjadi hal pertama dan tidak dikendalikan oleh selera dan nafsu kita. Jika selera dibiarkan berkuasa, pikiran akan terbawa dalam kendalinya. Dan lebih jauh lagi, lihat, izinkan saya berbagi dengan Anda juga di bagian yang sama, hidup yang menyehatkan, hal 75, paragraf 1. Setan melihat bahwa ia tidak bisa memiliki kuasa pengendalian atas kita sebagaimana yang bisa dilakukannya bila kita menurutkan selera. Bisakah Anda melihatnya? Setan tahu bahwa jika kita memanjakan selera kita, dia bisa memiliki kendali yang lebih besar atas kita. Teman-teman, inilah alasan, apa yang kita makan dan minum sangat penting. Ini bukan tentang kesempurnaan luar biasa, tapi sebenarnya selangkah lebih maju. Ini tentang kemenangan atas dosa. Apakah Anda melihat itu, apa yang kita makan dan minum, dan itu bukan karena, oh, Ben, Anda sudah lama menjadi vegetarian. Itulah mengapa kamu mengkhotbahkan itu semua, atau karena kamu sudah pergi ke sekolah tertentu dan mempelajarinya, itu sebabnya kamu suka itu. Tidak, teman-teman, saya membaca dari Ellen White di sini, bukan dari buku pedoman gereja manapun, bukan dari buku pedoman sekolah manapun. Bukan dari sesuatu yang saya tarik, dan ini adalah pemikiran saya sendiri. Ini adalah apa yang Ellen White katakan. Dialah yang mengatakan bahwa setan tahu, jika kita memanjakan selera, dia dapat lebih mengendalikan kita, daripada jika kita tidak memanjakan selera. Beberapa dari kita menjadi budak nafsu makan, dan kita menjadi budak dosa. Ketika Anda kembali dan membaca Roma pasal 7 ayat 15 dan 19. Orang ini seperti, dia kecanduan. Dia tahu apa yang benar, tetapi dia tidak melakukannya. Dan kemudian dia tahu apa yang salah, dan dia terus melakukannya. Kemudian mengapa, dalam ayat 20 atau 21, dikatakan di sana, karena dosa tinggal di dalam diri mereka. Dan teman-teman, saya bisa percaya bahwa setengah alasannya mungkin karena kebanyakan dari kita memanjakan nafsu makan. Kita makan dan minum dari hal-hal yang kita tahu kita tidak boleh melakukannya, dan karena itu melemahkan kekuatan moral kita melawan dosa. Dan perangkat iblis lainnya yang lebih besar. Satu kutipan lagi, lihat ini. Kebiasaan makan dan minum kita menunjukkan apakah kita ini milik dunia. Atau di antara kelompok yang dipisahkan dari dunia oleh Tuhan dengan kuasa kebenarannya. Telah dipisahkan dari dunia. Bisakah Anda percaya itu? Ini dari Ellen White, ini bukan dari saya, teman-teman, apa yang kita makan dan minum, kebiasaan makan dan minum kita. Menunjukkan di pihak siapa kita berada. Itu benar. Itu menunjukkan siapa Tuhan kita. Ini menunjukkan siapa yang kita ikuti. Teman-teman, apakah apa yang kita makan dan minum itu penting? Sudah pasti iya, dan bagian dari belajar untuk taat, bahkan ketika kita tidak mengerti alasannya mengapa. Ini benar-benar adalah di mana kesehatan adalah faktor besar dari tidak memahami alasannya mengapa, seperti, mengapa Anda menjadi vegetarian? Anda tahu, saya menjadi vegetarian, bahkan sebelum saya memahami konsekuensi kesehatan. Seperti, ada banyak film dokumenter di luar sana. Dulu sekali, Super Size Me. Dan Anda tahu, ada banyak, yang terbaru adalah, film dokumenter Going Vegan. Anda tahu, bahkan sebelum hal-hal ini keluar, saya menjadi vegetarian karena firman Tuhan. Dan Anda tahu, bagi seseorang yang melihat ke dalam dari luar, kelihatannya bodoh. Apa? Anda lakukan semua ini karena Anda tidak tahu mengapa? Ya, betul. Dengar. Kita harus sampai pada titik di mana kita menjadi cerdas tentang memiliki makanan bergizi dan sehat, buah-buahan, kacang-kacanganmu, sayuranmu, biji-bijianmu. Semua hal ini, di mana Anda mendapatkan protein Anda tidak perlu sebanyak itu juga. Anda tahu, semua hal ini, kita harus memiliki pola makan yang seimbang. Ya, tapi langkah pertama yang saya ambil bukan karena nutrisi. Jika saya hanya melakukan itu dan saya terus makan roti sepanjang waktu dan tidak ada yang lain, tentu saja akan jadi lebih buruk, bukan? Tapi kita harus memastikan, ya, kita memiliki diet seimbang.
tetapi Anda harus memastikan bahwa Anda memperhatikan tulisan-tulisan dan nasihat dari roh nubuat. Jadi lihat, kebijaksanaan duniawi memberitahu kita bahwa daging itu penting, tetapi, dan bahkan kita harus minum hal-hal tertentu. Jika Anda ingin sehat, atau jika Anda ingin lebih produktif atau Anda ingin terjaga. Tetapi teman-teman, saya ingin mendorong Anda masing-masing untuk menghabiskan waktu membaca buku, Petunjuk Diet dan Makanan Anda oleh Ellen White, bukan untuk menyalahkan Anda, bukan untuk membatasi Anda, tetapi untuk memberi Anda kesehatan yang lebih baik, untuk memberi Anda pemahaman yang jelas tentang bagaimana kita dapat menang atas selera kita. Sehingga kita dapat memperoleh kembali kendali atas pikiran kita dan tidak membiarkan godaan setan menguasai kita dengan sangat mudah. Itulah sebenarnya pekabaran utama di balik pekabaran kesehatan. Bukan hanya untuk membuat Anda sengsara sehingga Anda tidak bisa makan ini atau tidak bisa makan itu. Tapi teman-teman, saya jamin, Anda akan belajar banyak. Anda akan belajar banyak, dan Anda akan ingat itu, teman-teman, inilah langkah untuk mulai takut akan Tuhan dan taat kepada Dia. Beberapa dari kita merasa sulit untuk memenangkan beberapa bagian dari kehidupan kita dari dosa. Dan teman-teman, mungkin karena kita terlalu lama memanjakan nafsu makan. Jadi, apakah kita benar-benar takut akan Tuhan dan memuliakan Dia? Sehingga area kesehatan kita dan apa yang kita makan dan minum menjadi penting juga. Mari kita lanjutkan. Dengar, saya ingin melihat sedikit lagi tentang kemuliaan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita ke 2 Korintus pasal 4 ayat 6, 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Ini adalah lagu kitab suci yang kami nyanyikan. 2 Korintus pasal 4 ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Teman-teman, apa yang Anda lihat di sini adalah mustahil untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan tanpa pengetahuan tentang siapa? Yaitu Yesus Kristus. Jadi itulah mengapa firman Tuhan menjadi sangat penting. Inilah mengapa iman kita menjadi sangat penting. Seperti yang saya bicarakan tentang pembenaran oleh iman tadi malam. Tetapi inilah mengapa firman Tuhan menjadi pusat dari pengalaman kita. Karena jika kita ingin memuliakan Dia, jika kita ingin mencerminkan karakternya, kita harus tahu seperti apa karakternya. Kita harus memahami siapa Tuhan itu. Pengetahuan tentang Tuhan di wajah Yesus Kristus. Jadi lihat, kita harus mulai dengan kitab suci. Dan kemudian ketika kita mulai meluangkan waktu dalam kitab suci, itu belum semuanya. Mari lanjutkan, kita berada di ayat 6, sekarang mari kita membaca ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Teman-teman, Tuhan ingin menempatkan kemuliaan itu di bejana tanah liat, Anda dan saya. Apa hasilnya? Apa hasil dari memiliki kemuliaan Allah? Di dalam kita dan bersinar dari diri kita. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Anda tahu, ditindas dalam segala hal. Tapi apa? Tidak terjepit, bahkan ketika hal-hal buruk terjadi, itu tidak mengubah kita. Itu tidak mengguncang kita. Ditindas dalam segala hal, tapi tidak terjepit. Dan kemudian dikatakan apa? Kami habis akal. Anda tahu apa arti kata habis akal itu? Artinya tanpa bantuan. Ketika Anda melihat konkordansi, arti kata habis akal, kami tanpa bantuan, tetapi tidak putus asa. Anda tahu apa arti kata tidak putus asa? Tidak dibiarkan sepenuhnya tanpa sumber daya. Ini sangat menarik. Kami tanpa bantuan, kami benar-benar berada dalam situasi yang sulit. Tetapi kita tidak sepenuhnya tanpa bantuan. Ini seperti, Anda tidak tahu bahwa orang ini bahkan mengalami masalah. Apakah Anda tahu itu? Dengar, saya sudah hidup cukup lama untuk mengetahui bahwa masalah datang kepada semua orang. Baiklah, dan saya pikir sebagian besar dari kita, jika Anda menonton, Anda tahu, masalah itu datang ke semua orang. Masalah, ya, mereka semua berbeda. Dan tidak peduli apa jabatan Anda, berapa banyak uang yang Anda miliki, atau seberapa sedikit uang yang Anda miliki. Setiap orang memiliki masalah, dalam berbagai bentuk dan ukuran.
Tetapi, terkadang tampak bahwa ada beberapa kelompok orang yang Anda temui atau beberapa individu yang ada di gereja Anda. Sepertinya mereka tidak mengalami masalah apapun. Pernahkah Anda bertemu orang-orang seperti ini sebelumnya? Dan mungkin kita melihat mereka dan berpikir, oh, mereka tidak pernah bisa mengerti apa yang saya alami. Dan itu seperti, terkadang kita datang ke gereja dan kita adalah orang yang dikenal oleh seluruh gereja berada dalam banyak cobaan dan masalah sepanjang waktu. Kita akan melalui cobaan, tolong berdoa untuk saya. Saya akan melalui banyak masalah, tolong berdoa untuk saya. Dan lihat, saya tidak mengatakan bahwa jangan menceritakan tentang permintaan doa Anda. Tetapi kita suka memakainya di wajah kita suka memakainya di lengan baju kita suka memberitahu semua orang bahwa saya sedang mengalami masalah. Dan kita berpikir seperti, Anda tahu, kita harus memberitahu gereja bahwa kita dalam masalah sehingga mereka dapat berdoa untuk kita, bukan? Dan kemudian Anda melihat orang-orang ini datang dan mereka tampaknya tidak memiliki masalah apapun. Ini seperti, tidak ada masalah yang pernah memasuki hidup mereka. Mereka tampaknya tidur nyenyak di malam hari sepanjang waktu. Dan Anda tahu, bukan karena mereka tertutup atau apapun, atau mereka tidak ingin ada yang tahu urusan mereka. Anda tahu, beberapa dari kita seperti itu juga. Datang ke gereja dan bertindak baik dan bertindak sebagai benar-benar semuanya baik-baik saja, tetapi sebenarnya tidak. Tapi ini bukan tentang bersandiwara. Hanya orang-orang ini, mereka memiliki kedamaian di dalam Tuhan. Kemuliaan Allah di wajah Yesus Kristus, membantu kita bangkit mengatasi badai. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Lihat, itu adalah kemuliaan Tuhan teman-teman. Yesus, dia diam di bawah penganiayaan. Yesus, dia bisa berdoa untuk penganiayanya. Yesus, dia bisa mengabaikan kata-kata kasar dan masih melayani pencuri di kayu salib. Yesus, dia bisa membasuh kaki pengkhianatnya. Dan semua murid lainnya ketika mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama. Ketika kita memiliki kemuliaan Allah di wajah Yesus Kristus, hidup kita akan berbeda, karakter kita akan berbeda, temperamen kita akan berbeda, pikiran kita akan berbeda. Karena kita akan memiliki karakternya, pikirannya, wataknya. Apakah Anda melihat itu? Namun 2 Korintus belum selesai. Mari lanjutkan. 2 Korintus pasal 4 ayat 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ya, dianiaya, tapi tidak ditinggalkan, Kristus tahu itu. Tetapi tahukah kita, ketika kita dianiaya, apakah kita tahu bahwa Yesus masih ada bersama kita? Apakah kita tahu bahwa Dia ada di samping kita? Dia tidak akan meninggalkan kita dan Dia tahu itu, tapi terkadang kita lupa. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Jika kemuliaan Tuhan ada di dalam kita teman-teman, jika kita memiliki hukum-Nya tertulis di dalam hati kita, jika kita telah belajar pelajaran takut akan Tuhan, dan memperoleh kemuliaan-Nya, memperoleh karakter-Nya, itu akan terwujud dalam cara kita hidup. Meskipun kita melewati cobaan, kita bisa menjaga ketenangan kita. Ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi jika kita menanggung, jika kita memikul kematian Kristus di kayu salib, jika kita membiarkan darah-Nya menutupi kita dan menghapus dosa-dosa kita, maka kehidupan Yesus Kristus akan bersinar melalui setiap dari diri masing-masing kita. Ayat 11, sebab kami, yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Apa artinya? Sebagai orang Kristen, Anda akan selalu alami cobaan. Demi Yesus Kristus, Anda akan selalu mengalami pencobaan. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Namun meski cobaan datang, itu akan menjadi bukti bahwa Yesus bersama kita. Teman-teman, kita tidak butuh karakter Yesus untuk saat-saat yang menyenangkan. Semua orang bisa senang ketika semuanya senang. Semua orang bisa bersuka cita saat hidup berjalan baik. Kita membutuhkan Yesus untuk masa-masa sulit. Disitulah karakter Tuhan bersinar. Disitulah karakter Tuhan menjadi paling penting. Bagaimana Anda bereaksi ketika cobaan datang? Dan Anda tahu, saya ingin berbicara tentang pencobaan tertentu yang Anda tahu, yang mungkin Anda pikir, oh, kekurangan uang. Apakah saya masih akan berada di gereja? Atau, Anda tahu, saya mendapat ujian hari Sabat.
Anda tahu, saya telah membicarakan semua hal ini sebelumnya. Tetapi saya ingin berbicara kepada kita hari ini sebagai orang Kristen di gereja. Bagaimana reaksi Anda ketika orang mengatakan kata-kata kasar kepada Anda? Atau mengatakan sesuatu yang menyinggung Anda? Apakah Anda masih bersikap baik kepada mereka? Anda tahu, dan saya tidak berbicara tentang sikap baik yang palsu, hanya tersenyum pada mereka, dan Anda hanya bersama dengan mereka, atau menoleransi mereka, tapi Anda sebenarnya tidak sabar untuk menjauh dari mereka. Saya tidak berbicara tentang sikap baik semacam itu. Anda tahu, berada di gereja yang sama, tetapi duduk di ujung yang berlawanan, ketika sedang makan siang, dia berdiri di sana dan saya akan berdiri di sini, atau dia di sana, saya akan ke sana, Anda tahu, di ujung yang berlawanan. Tetapi sebenarnya mengasihi mereka kembali. Berusaha keras untuk pergi dan berbicara dengan orang itu. Untuk menjadi teman mereka. Saya percaya bahwa jika kita tersinggung oleh kata-kata orang lain, namun kita membiarkannya berlalu dan kita masih berbicara dengan mereka dan memperlakukan mereka dengan baik dan menjadi teman mereka. Saya percaya bahwa pandangan kita tentang orang itu akan berubah secara drastis. Apakah mereka benar-benar menyinggung Anda? Mungkin. Apakah mereka melukai Anda? Mungkin saja, Anda tahu. Tetapi jika kita mau pergi dan masih berbicara baik kepada mereka, cobalah yang terbaik untuk menjadi teman mereka seperti yang benar-benar dilakukan Yesus. Saya percaya gereja kita akan sangat berbeda. Lihat, apakah Anda sudah melihat pasal tentang kasih akhir-akhir ini? 1 Korintus 13. Karakter Kristus benar-benar, karakter yang paling penting adalah kasih. Dan pasal tentang kasih ini, sangat penting bagi kita teman-teman. Dalam 1 Korintus 13, lihat ini, mari kita pergi ke ayat 4. Mari kita kembalikan Alkitab kita ke pasal tentang kasih itu terlebih dahulu, 1 Korintus 13, dan lihatlah ayat 4. Alkitab mengatakan ini, berbicara tentang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Lihat, kasih itu sabar. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Ketika seseorang sabar, itu tidak berarti bahwa mereka memiliki kesabaran yang lama dengan seseorang sampai mereka habis kesabaran suatu hari. Dan kita memberitahu mereka bahwa segala sesuatu ada batasnya, bukan? Ada batas untuk semuanya. Tidak. Sabar bukan berarti menahan semua amarah dan tidak memberitahu orang itu. Apa artinya untuk menjadi sabar? Nah, kesabaran seperti apa yang Anda miliki untuk anak-anak Anda? Dan tentu saja, saya berbicara dengan orang tua di sana, tetapi Anda tahu, kita semua menjadi anak-anak sebelumnya. Kesabaran seperti apa yang orang tua Anda miliki terhadapmu? Anda tahu, ketika mereka melakukan kesalahan, apakah Anda berhenti memasak makanan untuk mereka? Tentu saja tidak, bukan? Ketika anak Anda nakal, apakah Anda berhenti membantu mereka menyikat gigi ketika mereka masih kecil? Ketika mereka tidak tahu dan mereka tidak patuh dan tidak datang ketika Anda memanggil mereka, apakah Anda mengatakan, gosok gigimu sendiri? Ketika anak-anak Anda nakal, apakah Anda berhenti mengantar mereka ke sekolah? Atau berhenti membantu mereka mengerjakan PR ketika mereka tidak mengerti? Tentu saja tidak, bukan? Meskipun Anda kesal dan mereka tahu Anda kesal, mereka tahu bahwa kamu akan tetap peduli kepada mereka, bukan? Tetapi Anda memberitahu mereka mengapa Anda kesal atau setidaknya Anda harus. Dan Anda memberitahu mereka apa yang mereka lakukan salah. Sehingga mereka tidak melakukannya lagi, bukan? Ketika kita memiliki kesabaran untuk anak-anak kita, ketika kita memiliki kesabaran untuk orang yang kita cintai, kita memberitahu mereka, lihat, inilah alasan mengapa saya kesal dan kita harus memberitahu. Dan saya menemukan, bahwa terlalu sering kita tidak melakukannya. Anda tahu, Matius 18 ayat 15 mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Banyak dari kita tidak suka melakukan itu. Kita harus pergi dan memberitahu mereka mengapa Anda kesal. Dan bahkan jika itu hal yang kecil. Bahkan jika tampaknya Anda terlalu sensitif, beritahu mereka jika Anda tidak bisa melupakannya, pergi dan beritahu mereka, Anda tahu. Kamu mengatakan ini dan membuat saya kesal, dan itu benar-benar hal kecil. Dan mungkin mereka akan menertawakannya dan Anda mungkin merasa sedikit lebih tersinggung, tetapi setidaknya Anda memberitahu mereka, bukan? Mengapa ini penting? Karena biasanya bagaimana kita bereaksi adalah, mereka harus tahu bahwa saya kesal. Dan bagaimana mereka tidak tahu? Anda tahu, itu sangat jelas. Bagaimana mereka tidak tahu bahwa mereka mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu kepada saya yang menyakiti saya dan membuat saya kesal. Namun terkadang sebagian orang benar-benar tidak mengetahuinya. Jadi ketika kita berpikir lebih seperti itu disebut cara berpikir yang bengkok teman-teman. Itu adalah pemikiran yang salah. Berpikir bahwa seseorang harus tahu mengapa Anda kesal. Teman-teman, orang-orang tersinggung oleh saya, karena saya gagal menjabat tangan mereka di gereja. Dan mereka mulai berpikir, Anda tahu, pendeta tidak menyukai saya, atau
Anda tahu, mengapa dia tidak menjabat tangan saya? Atau mengapa dia tidak melakukan ini atau melakukan itu? Teman-teman, terkadang kita manusia, kita membuat kesalahan. Jadi lebih baik kita menghampiri orang itu dan berkata, lihat, izinkan saya menjabat tangan Anda, karena kamu tidak berjabat tangan dengan saya, aku saja yang menjabat tanganmu, bukan? Gereja kita akan sangat berbeda, jika kita mau belajar mendekati orang yang menyakiti kita. Marah boleh saja, Efesus 4 ayat 26, marahlah, tetapi jangan berbuat dosa. Jangan berdosa ketika Anda marah. Jangan menyimpan dendam di dalam. Sabar bukan berarti menahan dendam dan menjadi sangat marah dan tidak memberitahu orang-orang tentang hal itu. Dan hanya membuat senyum palsu ketika Anda bergereja. Teman-teman, saat Anda marah, bicaralah dengan mereka. Ada terlalu banyak orang Kristen palsu di gereja kita hari ini. Mereka mengatakan semuanya baik-baik saja, tetapi mereka tidak bertindak seperti itu. Mereka tidak ingin memberitahu Anda masalahnya dan teman-teman, itu bukan kesabaran. Itu bukan sabar, itu namanya menyimpan dendam. Dan itu terjadi di gereja sepanjang waktu di antara para anggota, di antara para pemimpin di dalam gereja. Itu terjadi teman-teman, itu bukan sabar. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Anda lihat kata tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dalam NIV mengatakan seperti ini. Itu tidak menyimpan catatan kesalahan. Beberapa dari kita memiliki catatan kesalahan sepanjang lengan kita. Dan beberapa dari kita dapat berjalan ke gereja dan kita dapat mengidentifikasi siapa yang menyakiti kita 5 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, dalam 20 tahun yang lalu, dan Anda tahu, semua orang itu buruk, buruk, buruk. Ini adalah gereja yang buruk, tetapi kita masih terus bergereja. Teman-teman, itu bukan kesabaran. Itu bukan sabar. Itu namanya menyimpan dendam. Kita harus belajar memaafkan, kita harus belajar melepaskan. Ini adalah kemuliaan Tuhan, tahukah Anda itu? 2 Korintus pasal 4 ayat 7 mengatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta apakah itu? Harta itu adalah Yesus Kristus. Bejana tanah liat itu adalah Anda dan saya. Seperti seorang yang sedang membajak sawah, dan dia menemukan peti harta karunnya. Harta itu adalah Yesus Kristus, yang dimasukkan ke dalam ladang itu, yang mewakili Anda dan saya. Apakah kamu melihat itu? Tuhan ingin menaruh harta itu di dalam diri kita masing-masing hari ini. Dan kemudian perubahan akan datang, supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah, 2 Korintus 4 ayat 7. Supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Pujian akan kembali kepada Tuhan teman-teman. Itu karena kekuatannya yang mampu mengubah kita. Itu karena firman-Nya ditanamkan di dalam hati kita. Sehingga kita bisa berhenti menjadi orang Kristen palsu. Kita bisa berhenti tersinggung atas apa yang orang katakan kepada kita. Kita bisa berhenti kesal dengan apa yang orang lakukan terhadap kita. Meskipun kesalahan-kesalahan itu sungguh menyakitkan. Teman-teman, ada waktu yang akan datang, tanda binatang, dunia Kristen akan menganiaya Anda karena apa yang Anda percayai. Dan kita tersinggung karena masalah kecil tentang apa yang orang katakan. Teman-teman, kemuliaan Tuhan telah melampaui 10 hukum. Dan mungkin alasan mengapa Anda begitu geram tentang apa yang orang katakan kepada Anda dan menjadi sangat kesal. Adalah mungkin karena Anda makan yang tidak baik untuk Anda, dan meningkatkan dan membumbui saraf Anda. Dan Anda berada di ujung tanduk. Dan setiap hal kecil adalah masalah. Aku tahu aku merasa seperti itu sebelumnya. Dan saya tahu istri saya harus menanggung itu dari saya kadang-kadang. Terkadang penyebabnya adalah dari apa yang kita makan. Tapi di lain waktu itu karena kita harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan Yesus Kristus. Teman-teman, Tuhan harus mengubah hati kita terhadap satu sama lain. Dan bagaimana kita memperlakukan satu sama lain dan bagaimana kita memandang satu sama lain. Jika tidak, pekerjaan Tuhan tidak akan pernah selesai. Tahukah Anda apa hasil akhir dari takut akan Tuhan dan memuliakan Dia? Mari saya tunjukkan kepada Anda, mari kita buka ke Mazmur 111 ayat 10. Apa hasil akhir dari takut akan Tuhan dan memuliakan Dia? Mazmur 111 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengapa kita membutuhkan hikmat? Apa kebutuhan utama dari hikmat?
Bukan untuk mencari tahu bagaimana caranya masuk surga. Tidak, kita tidak membutuhkan hikmat untuk itu, kita hanya perlu memanggil Yesus. Dan Dia akan menyelamatkan kita teman-teman. Tetapi mengapa kita membutuhkan hikmat? Amsal pasal 11 ayat 30. Jadi inilah hasil akhir dari rasa takut, saya akan menunjukkan tentang memuliakan Tuhan juga. Amsal pasal 11 ayat 30. Apa hasil akhir dari takut akan Tuhan? Amsal 11 ayat 30, hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak, mengambil hati orang. Teman-teman, alasan mengapa gereja kita tidak bertumbuh adalah karena terlalu banyak orang yang menyimpan dendam di gereja. Kita sendiri tidak mau membawa orang ke gereja karena kita tidak suka orang-orang di sana. Anda tahu apa maksudku? Apakah Anda mengerti maksud saya? Seperti, alasan mengapa kita tidak keluar untuk menginjili dunia adalah karena kita bahkan tidak bangga dengan gereja kita. Bahkan, kita mungkin membenci gereja kita dalam beberapa hal. Anda memiliki dendam terhadap pendeta atau para pemimpin atau seseorang di sana dan Anda tidak menyukai mereka, dan Anda tahu apa yang saya maksud? Dan kita tidak bangga dengan gereja kita. Kita tidak suka membawa teman duniawi kita ke sana, mungkin karena mereka bisa mendeteksi kemunafikan. Mungkin mereka dapat mendeteksi perbedaan dalam diri Anda, dan bagaimana Anda memperlakukan mereka dan bagaimana Anda memperlakukan anggota gereja Anda. Teman-teman, tujuan akhir dari takut akan Tuhan adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Tapi Tuhan tidak bisa mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Jika Anda tidak sabar untuk meninggalkan gereja, jika ada orang-orang di sana yang Anda benci, yang Anda tidak suka atau tidak tahan, atau hanya mentolerirnya sebentar. Bagaimana dengan kemuliaan? Apa hasil akhir dari memuliakan Tuhan? Matius pasal 5. Anda juga tahu teks ini. Saya tidak mengkhotbahkan sesuatu yang baru kepada Anda pagi ini, tetapi saya harap ini menjadi pengingat dan mungkin membuat Anda merenungkan tentang sikap Anda terhadap semua orang di gereja. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jika kita memuliakan Tuhan, jika kita menaati perintah-perintah-Nya, jika kita memberitakan Injil, hasilnya adalah orang-orang akan memuliakan Tuhan kembali. Mereka akan mulai mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ini benar-benar hasil akhir dari takut akan Tuhan, memuliakannya, adalah tentang memenangkan jiwa. Membawa orang-orang kepada Yesus. Membawa orang ke gereja. Ya, teman-teman, komunitas dan persekutuan sangat penting. Lihatlah Kisah Para Rasul pasal 2. Disinilah gereja mula-mula dimulai. Gereja dimulai oleh Tuhan, bukan oleh manusia manapun di bumi ini. Itu ditabiskan Tuhan, dan, teman-teman, jika Anda ingin memenangkan jiwa, Anda harus membawanya ke dalam gereja. Tetapi jika Anda ingin membawa ini ke gereja, Anda harus mengasihi setiap orang yang ada di dalam gereja. Anda tahu apa maksudku? Anda harus dapat melihat setiap orang mata dengan mata, dan memberitahu mereka bahwa Anda mencintai mereka. Jadi teman-teman, saya memohon kepada Anda. Mari kita kesampingkan perasaan terluka kita hari ini. Mari kita singkirkan kesombongan. Mari kita kesampingkan diri, mari singkirkan reputasi kita sendiri. Sudahkah Anda memundurkan diri ke sudut yang siap sampai titik di mana Anda tidak ingin ada hubungannya dengan teman gereja? Atau Anda telah mengisolasi diri Anda ke sekelompok kecil teman di gereja, Anda meyakinkan diri sendiri bahwa teman di luar lebih baik daripada teman di gereja? Atau orang-orang di gereja? Tuhan perlu untuk membantu kita. Tuhan perlu mengubah kita. Kalau tidak, kita tidak akan pernah merasakan beban dan semangat untuk menjangkau dunia yang terluka dan tersesat. Karena pikiran Anda adalah orang-orang di gereja lebih terluka dan tersesat daripada teman-teman saya di dunia. Jadi saya lebih baik tidak membawa mereka ke gereja atau mereka akan menjadi lebih buruk. Itu adalah pikiran bengkok yang harus kita tangani pagi ini. Dia tidak ingin mengubah orang yang Anda memiliki dendam terhadap dia, teman-teman. Dia ingin mengubah Anda sehingga Anda bisa berhenti menyimpan dendam, sehingga Anda bisa berhenti bereaksi terhadap orang itu. Anda melihat bahwa Anda tidak terlalu suka sehingga Anda cukup berani untuk pergi dan berbicara dengan orang itu, untuk menjadikan mereka teman Anda lagi hari ini. Anda mulai memperlakukan mereka seperti Anda benar-benar mencintai mereka. Dan bukan hanya berhubungan lama bersama mereka. Kristus ada di tengah-tengah kamu, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Hanya itu harapanmu teman-teman. Dan jika Anda menyadari tantangan ini hari ini,
jika Anda menyadari bahwa Anda benar-benar menyimpan dendam terhadap orang lain. Saya ingin Anda mempertimbangkan Yesus Kristus. Saya ingin Anda mempertimbangkan Juru Selamat kita, yang melalui semua penganiayaan tetapi Dia diam. Dan Dia masih bisa berdoa-doa pengampunan untuk musuhnya. Kita harus mengumpulkan kehangatan dari dinginnya orang lain, teman-teman. Dan kekuatan dari Yesus Kristus sendiri, karena kita memiliki harta ini di bejana tanah liat, yang keunggulan kekuatannya bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Jadi teman-teman, semoga itu menjadi doa kita hari ini, agar Tuhan membantu kita melihat dengan sungguh-sungguh di mana kekurangan kita. Agar kemuliaan yang Dia mahkotai kepada kita masing-masing, bisa menjadi lebih manis saat kita berkumpul dalam persekutuan. Saat kita berkumpul bersama, ketika gereja dibuka kembali, dan bahwa Anda beribadah bersama, Anda dapat benar-benar merasakan kehangatan dan cinta dan sukacita Yesus Kristus di antara Anda semua, bahwa Anda tidak perlu berhati-hati tentang apa yang Anda katakan dan berjalan di atas kulit telur, menyinggung orang tertentu atau menyakiti orang lain, tetapi Anda bisa menjadi diri Anda sendiri dan semua orang, meskipun itu mungkin aneh, dan meskipun kadang-kadang mereka mungkin mengatakan beberapa hal aneh, tetapi karena karakter Yesus Kristus ada di dalam Anda, itu tidak masalah. Anda hanya jalani saja. Anda tidak berpikir dua kali tentang hal itu. Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Tetapi Anda masih bisa mengasihi setiap orang di gereja. Ini harus dimulai dari sana lagi, teman-teman. Kita harus bisa mengasihi setiap orang. Dan terlalu sering yang kita lihat setiap minggu, hampir seperti kita tidak punya pilihan dan kita menyeret diri kita ke gereja. Tapi saya harap Anda akan belajar mengesampingkan dendam Anda, sakitmu sendiri dan perasaanmu sendiri. Dan mari kita berdoa agar Tuhan memberi kita kemuliaan-Nya, memahkotai kita dengan kemuliaan-Nya lagi. Dan mengembalikan kita kembali ke gambar Tuhan pada awalnya, ketika Dia pertama kali menciptakan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan. Saya tahu, karena saya melihatnya sepanjang waktu. Saya tidak perlu menjadi Tuhan untuk teman-teman. Kami semua Bapa, kami melihat semuanya dalam semua ini di gereja kami sepanjang waktu di antara orang-orang. Kami tidak tahan lama dengan mereka. Dan kami bergosip tentang mereka, dan meskipun mereka melukai kami, Tuhan, kami mencoba untuk menyakiti mereka kembali. Kami mencoba menunjukkan ketidaksenangan kami kepada mereka. Kami mencoba mengabaikan mereka. Tuhan, kami telah melakukan begitu banyak hal di gereja untuk menyakiti satu sama lain. Mohon ampuni kami. Engkau duduk di sana di atas tahta dan Engkau pasti bertanya-tanya, Tuhan, bagaimana kami bisa menyelesaikan pekerjaannya? Tuhan, hari ini, saya meminta lebih banyak untuk kasih-Mu, bukan hanya kasih yang kita dapat miliki beban untuk bersaksi kepada yang terhilang dan berkhotbah kepada dunia yang sekarat di luar sana, tetapi memberi kita kasih untuk saudara dan saudari kita, bahkan di gereja. Supaya kami memiliki kasih yang lebih besar untuk satu sama lain, bahwa kami bersedia untuk menghabiskan lebih banyak waktu satu sama lain. Untuk bersekutu satu sama lain dan hanya menikmati kehadiran dan kebersamaan satu sama lain. Tuhan tolong, beri kami kemuliaan-Mu hari ini. Agar karakter-Mu benar-benar terwujud di gereja-gereja kami lagi. Bapa, bekerjalah di hati kami, tobatkanlah kami, ubahlah kami lagi. Dan semoga firman-Mu telah menusuk hati kami pagi ini, bahwa kami bersedia untuk kembali ke papan gambar dan menyadari ketidakmampuan kami sebagai orang Kristen untuk melakukannya sendiri, bahwa kami membutuhkan Yesus untuk membantu kami terus-menerus. Jadi pimpin kami untuk tujuan itu Tuhan, kami berdoa, dalam nama Yesus kami berdoa dan meminta, amin. Teman-teman, terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Saya berdoa semoga Anda diberkati. Saya berdoa agar Anda berlari dengan pikiran Anda dan membuat Anda berpikir tentang di mana kita berdiri bersama Kristus hari ini. Dan terima kasih telah bergabung dengan kami. Bolehkah Anda kembali pada jam 7 malam ini? Kami punya waktu khusus bersama.
kami akan memiliki pembicara tamu lain dari gereja kami, dan sampai saat itu. Semoga Tuhan memberi Anda hari Sabat yang sangat menyenangkan. Kita akan segera bertemu. Selamat tinggal.